polisi minggir gitu. Saya kaget dong. Tolongin saya mau dibegal gitu. Jadi sampai detik itu saya itu nggak yakin kalau itu polisi. Saya juga merasa ya nggak ada masalah juga lah. Disuruh ngetes, orang saya juga nggak bukan pemakai gitu kan. Saya pada waktu itu pikirannya saya ini mau dibunuh, saya itu mau dirampok gitu loh. Selamat datang kembali King Saipul Jamil, yang keempat nih loh di eksklusif Di awal tahun. Di awal tahun. Itu gimana sih, King? Aku tuh sempet dek. Khawatir beneran. Masya Allah, terima kasih. Serius. Terima kasih. Makanya aku ucapkan terima kasih teman-teman di luar sana, seperti di keluarga besar eksklusif, khawatir banget tentang kejadian yang menimpa saya. Ini benar-benar di luar dugaan ya. Ini awal tahun yang benar-benar menegangkan. Gitu. Jadi ya, saya mau nyebut apa hal ini? Musibah kayaknya Mbak Ita. Musibah karena saya dituduh masih disangkakan, dikhawatirkan saya terlibat narkoba. Ternyata alhamdulillah semuanya negatif. Dicek urin negatif, dicek rambut negatif, alhamdulillah. Makanya hari ini saya bebas, langsung saya ke studio eksklusif ketemu sama Mbak Ita. Alhamdulillah banget, terima Alhamdulillah. kasih udah Dan dikasih hari ini kepercayaan ya. saya datang tidak sendiri, bersama ini guru spiritual saya, Aduh, Gus Rofi. teman-teman. Ya, dan juga bersama pengacara saya yang handal ini, Bang Raja. Kita mau sharing, berbagi cerita tentang kemarin-kemarin ini gitu, pengalaman di awal tahun. Itu gimana sih, tahu-tahu kan naik mobil, itu sebelum naik mobil ke situ tuh ngapain dulu Ya, sebenarnya? jadi cerita gini nih Mbak Ita, alhamdulillah saya juga tahun ini dapat panggilan haji Mbak Ita. Alhamdulillah, jadi ini ada hubungannya. Izin ya Gus cerita ya. Monggo, Gini pemirsa, jadi saya ini tahun ini ternyata sudah hampir 13 tahun ngantri. Antri haji reguler, yang reguler bukan yang ONH nggak mampu, ONH ya. Jadi ya, merendahkan diri. Masya Allah, alhamdulillah dipanggil di Bang Ipul dapat. Nah ini kapan mau cek kesehatan? Hari Jumat pagi saya cek kesehatan di puskesmas. Nah dari situ, Jumat pagi tanggal 5. 5. Ya tanggal 5 saya cek kesehatan di puskesmas karena harus persiapan. Dicek seluruh badan, kesehatannya kan jemaah haji semua harus begitu ya. Nah tiba-tiba nih si asisten saya, inisial aja kita panggilnya inisial lah. Soalnya kita menjaga kerahasiaan, tidak boleh. Nah, ini namanya ST. Ya, ST ini Bukan es teh manis ya? bukan. Bawa Soalnya kepahitan. kejadiannya tidak manis, iya. Membawa kepahitan. Kepahitan. Jadi tiba-tiba si ST ini, saya nggak tahu dia beralasan atau memang benar. Dia bilang begini, Bang, itu kan di bawah tempat cucian piring itu kan banyak ini perlengkapan kayak ada penggorengan, ada panci, banyak nih nggak kepake ya. Daripada ini nanti bekarat, mending kasih ibu saya. Itu perjalanan pulang tuh dari puskesmas itu, saya bilang, saya kok udah dengar kata ibu tuh Langsung terharu lah gini, wah ini anak hebat banget nih, masih perhatian sama ibunya. Tapi nggak apa-apa bekas, nggak apa-apa Bang, itu masih bagus buat ibu. Ya udah. Terus kapan mau nganter? Kalau bisa Bang nih sebelum meeting kita kesana dulu. ke sana Ke rumahnya dia dulu ke gitu. ibunya. Saya bilang, wah udah mau deket Jumat nih gimana sih? Ya udah pokoknya ngebut deh kalau bisa, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah, gue tunggu di ini ya, di apa namanya tukang buah-buahan. Saya nggak masuk ke dalam. Dia udah rapi-rapi, ternyata kelar itu sekitar jam 11 siang. Saya bilang, wah sip, kayaknya kita pending aja. Hari itu sebenarnya mau nggak jadi Gus. Karena bertepatan dengan sholat Jumat. Sama saya bilang, aduh saya kalau udah ada kegiatan dekat-dekat sholat tuh saya paling males gitu. Padahal udah mau cancel saya. Nggak mau berangkat lah tadinya lah gitu. Sebenarnya udah feeling. Gitu. Sebenarnya udah nggak mau berangkat pemirsa saya gitu. Tapi tiba-tiba kok kepengen berangkat tetap gitu. Nggak kepengen tapi kepengen berangkat gitu. Akhirnya berangkat lah. Tapi saya bilang gini, tapi kita sholat Jumat dulu ya di Masjid Pondok
gede, saya bilang. Oke, siap bang, siap gitu. Nah tadinya begini, saya sholat Jumat, saya kan kalau sholat Jumat itu kan biasanya hadirnya awal waktu tuh, 1 jam sebelum khotib. Dia bilang, udah abang duluan di situ, saya bawa mobil, saya ke rumah aja sendiri, nanti udah kelar, saya sholat Jumat di jalan. Terus nanti udah itu saya jemput abang, terus saya bilang, enggak. Saya kan nggak percaya kan, apalagi kan dia orang luar, takut nanti misalnya kenapa mobil dibawa atau gimana kan. Ada negatif tuh sebenarnya gitu. Udah ntar aja barengan aja. Feeling kedua itu sebenarnya. Ntar aja habis sholat Jumat aja barengan. Oh ya udah dia manut, tiba-tiba udah selesai jam 1. Saya anterin lah udah nyampe ke depan rumahnya dia. Nah kebetulan mohon maaf pemirsa, rumah dia itu dekat daerah yang namanya sebutannya apa? Kampung Ambon. Jadi Kampung Ambon ini ya sudah terdengar tidak baik lah. Tapi kan saya nggak mungkin negatif thinking dong. Kan nggak semua lah orang di dalam situ begitu buruk ya gitu. Dan saya positif, pokoknya setiap kalau ke rumahnya dia, saya selalu dropinnya di depan gangan. Karena apa? Rumahnya dia tidak bisa dilewati dengan mobil. Cuman motor. Agak jauh ya jaraknya gitu ya. Nah, di situ saya dropin dia dan saya tunggu di masjid. Biasa tempat teman saya tuh mesti terus Mbak Rita ya. Saya malas nongkrong di kafe gitu kan. Mending di masjid tempat pahala ya Gus ya. Ini guru saya. Ya kan. Tunggulah 1 jam Mbak. Saya nungguin dia dari jam 2 sampai jam 3. Lama amat sih ngedropin panci 1 jam. Itu nggak pikiran negatif Gus. Masih mikirnya ke ibunya tetap gitu positif karena saya lihat anak ini baik, si ST ini gitu kan, nggak aneh-aneh. Kalau kerja sama saya itu udah 1 tahun, nggak pernah mencuri. Ya pokoknya selalu melindungi saya. Saksinya lah beliau lah ST itu seperti apa. Tiba-tiba datanglah dia jam 3. Lama banget loh, udah mau asar nih. Jadi mau asar di masjid sini apa di sono gitu. Gitu. Ya udah di masjid sono aja gitu kan. Nah, saya udah wudhu di masjid yang tadi kita nongkrong itu, numpang parkir gitu kan. Nah, perjalanan mau ke masjid satunya lagi, kita mau sholat asar, tiba-tiba ada yang ngegedor. Polisi, minggir gitu. Saya kaget dong. Orang saya merasa nggak bersalah, tidak melanggar lalu lintas, plat mobil baru diperbaharui, ya kan? Terus juga saya juga nggak merasa pakai barang-barang terlarang. Tiba-tiba ada ngaku polisi kan aneh. Ya kan, saya curiga langsung, begal nih. Pikiran saya begal. Karena apa? Dia pakai baju preman dan motornya itu motor-motor yang nggak bagus. Motor-motor yang aneh gitu. Terus akhirnya, wah saya makin takut. Saya begal nih, diikutin terus Mbak. Hampir kita kejar-kejaran itu sekitar 20-30 menit. Sampai ke kampung-kampung, Gus. Jauh banget ya? Iya, itu saking saya lari kenapa? Karena saya lari mau cari kantor polisi. Karena yang ngejar saya ngaku polisi. Biar begitu ketemu polisi asli, Pak bener Pak ini polisi Pak, gitu maksudnya. Mau dipadu gitu ya? Iya, mau dikonfrontir. Kan kalau polisi kan tahu kan, ada kodenya ya, walaupun dia nggak pakai seragam. Iya betul. Nyari kantor polisi nggak ketemu, akhirnya ke gang-gang. Saya bingung mau minta tolong gimana, mau nelfon juga otak butek. Teriak, tolong begal saya. Sampai saya videoin gitu, begal, tolong begal. Warga bingung. Bingung gitu. Akhirnya udahlah, pokoknya saya selama minta tolong itu warga cuma pada kebingungan aja, nggak ada yang bisa bantuin gitu. Kepikiran begal. Di dalam memang ada apa? Maksud karena di dalam itu saya baru beli laptop, ya kan. Saya takut nih si begal ini ya, kecuali kalau saya nggak bawa barang-barang itu mungkin saya bodo amat ya, apa sih mau dibegal. Sama saya baru beli handphone baru gitu. Maksudnya saya coba dulu lah, ibaratnya melindungi diri dulu lah gitu kan, berusaha dulu kan gitu. Udah sampai mentok-mentok lah di depan salah satu stasiun CB di Jalan Dan Mogot. Di situ sampai saya minta tolong untuk meyakini bahwa saya ini bukan penjahat, saya sebut nama saya. Saya Saiful Jamil, tolongin saya mau dibegal gitu. Jadi sampai detik itu saya itu nggak yakin kalau itu polisi. Tapi masyarakat yang ada di sekitar situ gimana? Mereka nggak berusaha nggak bisa nolong, mereka bingung. Jadi saya juga bingung, malah mereka sibuk pada ngevideoin gitu loh. Wah jadi, ini artis ini cocok ini. Saya bilang ya Allah saya bingung gitu. Mereka kok pada takut juga mau begal dalam hati saya begitu kan.
Akhirnya depan saya ada TNI. Saya baru berani buka pintu, saya mau minta tolong Pak TNI karena dia pakai seragam. Oh, tolong Pak, saya mau dibegal Pak. Nggak tahu gitu. Akhirnya ya di situ saya kalah. Ya kan udah tenaga saya udah habis karena kan ya begitulah kan kita sama saling tarik menarik kan. Karena saya takut dibunuh Mbak. Takut dibunuh pikiran saya gitu. Akhirnya udah saya di situ panik, saya udah merasa kalah, udah lemas. Tiba-tiba saya diborgol kan tangan saya kan. Terus akhirnya udah pasrah. Terus akhirnya saya minta tolong. Ada orang di situ, ada bapak-bapak, saya sebutin, tolong telepon abang saya sebutin. Namanya Samsul 08 sekian sekian. Ditelepon. Ternyata orang itu telepon Bang Samsul gitu. Udah saya pasrah. Akhirnya di situ saya udah ngikutin tuh si orang-orang ini yang mengaku polisi itu. Di situ masih tetap curiga. Ini kayaknya bukan polisi. Pas begitu saya lihat tulisan gini, Polsek Tambora, baru saya lega. Alhamdulillah polisi beneran. Nah di situ saya baru nggak takut. Takutnya itu begal gitu loh. Jadi memang ketakutan saya teriak itu karena saya berpikir itu tuh bukan polisi asli. Gitu. Begitu di kantor polisi, baru lega. Saya, oh polisi beneran, oh ya. Ada apa nih kira-kira? Baru saya bertanya-tanya. Itulah terjawab seperti itu. Terus gimana nih, Bang Raja? Udah masuk kantor polisi, kalian kan sempat ngubungin Bang Raja nih ya. Nah, terus ada komunikasi nggak langsung pas saat dia di kantor polisi, dia nelfon atau gimana? Atau mungkin dari pihak kepolisian menghubungi Bang Raja? Jadi begini, terkait mengenai King Saipul Jamil ditangkap, pasti semuanya alat komunikasi pasti ditahan. Iya. Ya, karena dokumen itulah ya, data-data itu sebagai alat ya. Nah, jadi kalau pada saat itu tidak ada komunikasi jelas, diberitahukanlah dengan keluarganya, ya khususnya itu Bang Saipul, Bang Samsul ya, Bang Samsul. Langsung saya komunikasi, saya cek gimana dan lain-lain. Lalu saya hubungi dulu guru spiritual kami juga nih. Jadi seperti itu ceritanya. King, pas masuk ke dalam itu gimana rasanya? Apalagi ada disebut, maaf ya King ya, terkait sama narkoba. Aduh, saya aja yang udah kenal lama deg-degan ya. Maksudnya gini, apa iya ya seorang Saipul Jamil itu pengguna narkoba, ya kan? Setahu saya ngerokok aja dia nggak pernah, ya kan? Setahu saya minum aja, orang-orang minum di depan dia, itu dia ngomelnya bukan main gitu, ngelebih-lebih dari ustadz ceramah. Padahal ustadznya di depan saya ya. Iya, itu dia kayak gitu. Saya justru saya tantangin. Saya tantangin pada waktu memang benar-benar itu adalah polisi asli, merasa itu polisi asli, saya tantangin kalau memang saya disuruh tes urin langsung gitu. Jadi begitu saya ditantang, berani gak tes urin? Berani saya. Bismillah, insya Allah. Saya bilang gini, alhamdulillah, saya bukan so suci ya. Dari kecil sampai sekarang, saya tuh nggak pernah yang namanya nyobain setetes pun, seserbuk pun yang namanya narkoba, nggak pernah. Gitu loh. Bukannya nggak mampu beli, tahu itu bahayanya gimana. Pasti nggak bagus gitu. Jadi seperti itu, akhirnya saya tantangin dan sampai ke rambut pun, ya kan diambil juga orang, ayo saya juga berani, ya kan. Kalau rambut ini kan jangkanya mungkin agak lama ya, pakai kapan-kapan masih bisa ketahuan kan, rekam jejaknya gitu kan. Ya alhamdulillah, jadi ya sudah terjawab semuanya hasilnya ya. Mungkin bisa diceritakan Bang Raja hasilnya gimana? Jadi terkait mengenai King Saipul Jamil ya, kenapa sih harus ada tes laboratorium ya terkait rambut? Karena harus diuji, karena di dalam mobil ini kan ada dua orang. Yang satu pemakai, ya positif. Agar masyarakat pun tidak salah ya. Wah nanti King Saipul Jamil ini keluar, bisa saja kemarin keluar, tapi pasti ada nada-nada yang, ya kan? Sumir. Nah, hasil tes itu udah oke, karena itulah baru proses itu. Pada saat tes untuk rambut itu keluar, King Saipul Jamil juga di BAP lagi kembali tambahan, ya kan? Saya dampingi karena tambahan itu untuk menguatkan bahwa King Saipul Jamil sempurna, dia negatif. Jadi bisa diuji di masyarakat seperti itu. Alhamdulillah. Gus Rofi nih. Spiritual saya Guru nih. spiritual, ya kan? Gimana nih ngelihat ya bisa dibilang muridnya ya, dapat kayak begini gitu loh. Aduh, jadi gini, jadi ketika waktu Bang Raja ngabari saya,
Gus, ya Bang Raja, ini ada cobaan ini saudara kita. Kenapa? Ini ada masalah narkoba gitu. Saya kirim ya videonya. Dikirimlah video gitu kan. Begitu dikirim video, saya tidak percaya kalau dia terlibat narkoba. Kenapa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat yang sungguh-sungguh. Dan Bang Ipul ini saya tahu sendiri. Nggak yakin saya. Nah, terus kemudian saya mencoba menghubungi Bang Samsul, nggak kena. Terus Bang Samsul telepon saya. Tapi Bang Samsul bilang, saya belum tahu pasti Gus, apakah Bang Ipul ini terlibat narkoba atau tidak. Tapi saya dengar-dengar yang asistennya itu make gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, dari situ ngapunten, karena kebetulan saya ini deket sama beliau-beliau di Polda Metro Jaya, ada Pak Wakapolda, ada Pak Dir, kami deket. Nah, akhirnya kami sampaikan, kami komunikasikan kepada beliau, bukan untuk intervensi, tapi tolong Bang Ipul ini saya saksi bahwa ini orang baik. Saya kepingin kalau memang ini berproses, jangan ada pihak manapun yang intervensi. Proses penegakan hukum, kalau memang ada celah misalnya, ada kesalahan sedikit, asal tidak terbunuh nyawa orang itu masih bisa dimaafkan, gitu kan? Tetapi kan polisi tidak salah dalam hal ini, karena memang ada orang yang diduga sebagai pemakai, mungkin karena ada laporan, ada bukti yang sebelumnya tertangkap kan itu kan. Faktanya apa? Bang Ipul bersih, terus kemudian ada pemakai memang. Memang Allah itu kalau mau mengangkat derajat orang, ada kalanya dia harus diinjek, dihina-hinakan, dimaki, habislah. Tapi akhirnya apa? Bang Ipul dibersihkan oleh negara bahwa orang ini, saudara Saipul Jamil, bersih dari narkoba. Oke Gus, Sip. kita break dulu sebentar. Haus. Udah minum nih. Nanti kita ngobrol lagi ya, sambungin lagi ya. Oke, seru nih ya ceritanya. Iya. Jangan panas ya, udah minum kan? Saya sekarang lagi adem. Oh, adem. Ya karena itu negatif. Wah, ya Gus ya. Iya, siap. Siap. Nih, kemarin Panas. diperlakukan seperti itu ya. Ya. Aku ngeliat banget tuh mukanya yang ketakutan, yang kayak sebel, kayak marah gitu ya. Terus di depan orang banyak diperlakukan seperti itu dengan nama besar SJ Saipul Jamil. King itu Saipul gimana? Jamil. Iya, sekarang KSJ. KSJ. King Saipul Jamil. Ya. Apakah karena ini pengaruh Gus? Pengaruh. Namanya King kan harus betul-betul kokoh, kuat, teruji, terbukti, otot kawat balung besi. Masya Allah. Bener juga ya. Nah pada saat itu sih sebenarnya rasa malu itu tidak ada. Kenapa? Karena saya merasa pada waktu itu saya bukan dipermalukan. Saya pada waktu itu pikirannya saya ini mau dibunuh, saya itu mau dirampok, gitu loh. Yang ada di otak saya gitu, ya kan? Dan di situ saya mau minta tolong. Saya tuh bukan masalah mikirin malu apa nggak malu, di situ masalah selamat atau tidak selamat gitu. Karena yang ada di pikiran saya ini penjahat gitu loh, yang nyamar-nyamar jadi polisi. Nah begitu saya udah nyampe kantor polisi beneran ada tulisannya tuh Polsek Tambora, di situ justru lega. Nah baru saya berpikir jernih, ini ada apa ya? Kok polisi ngejar saya? Gitu, ya kan? Karena memang ya tujuannya itu Mbak, ya saya kagak malu lah. Artinya di sini kan ada sesuatu yang dianggap melanggar tindak pidana. Itulah. Tapi kan padahal King Saipul Jamil tidak melanggar tindak pidana. Itu. Nah, diperlakukan seperti itu, apakah akan membuat tuntutan balik atau bagaimana gitu mungkin? Waduh. Oke, kalau untuk soal tuntutan balik atau bagaimana, saya serahkan sama pengacara saya. Gimana Bang Raja? Jadi semuanya proses hukum, ya King Saipul Jamil, saya sebagai kuasa sudah diserahkan penuh. Jadi semuanya pun sudah kami serahkan kepada kepolisian. Iya. Seperti itu. Seperti itu aja kalau menurut saya. Karena saat ini kita merasa bersyukur King Saipul Jamil sudah kembali ke keluarga sama-sama. Jadi kalau menurut saya masalah proses yang tadi pun ya saya juga harus
angkat jempol ya untuk Polsek Tambora, khususnya untuk Kompol Doni ya, Doni. Membuat proses ini baik untuk King Saipul Jamil terkait yang tadi yang terakhir ya mengenai laboratorium tentang rambut seperti itu. Karena itu penting sekali. Itu kan penasaran berarti kan, dari urin negatif lalu dicoba lewat rambut. Ya, bukan itu bentuk penasaran. Bukan. Karena ini ingin menguji ya sesuatu yang terbaik buat King Saipul Jamil. Karena kenapa? Kalau urin itu kan ada masa waktu. Iya. Karena penyampaian dari King Saipul Jamil bahwa dari kecil sampai dewasa tidak tersentuh dengan barang terlarang tersebut. Jadi diuji kembali agar hasilnya sebenarnya sangat menguntungkan King Saipul Jamil seperti itu. Amin. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa bebas hari ini. Oh tentu. Nah tapi dari kemarin yang video beredar di seluruh jagat medsos itu, ya itu ada aja nih sentilan-sentulan dari netizen dengan teriakannya Bang King Saipul Jamil yang tolong, pokoknya seperti drama gitu ya. Itu ada aja yang menyebutkan bahwa ini settingan nih. Wah, kalau soal settingan, ini nih jawarannya nih bisa jawab nih. Gus, ini settingan manusia apa settingan Tuhan, Gus? Yang pasti kalau lihat perjalanannya Bang Ipul ya, cerita yang asalnya habis tes, mau haji, terus kemudian mau sholat Jumat, terus dia nunggu. Ini adalah settingan Allah. Jadi manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Nah ternyata di balik itu mungkin karena istiqomahnya Bang Ipul tadi itu. Nah perkara gini ya, netizen itu menurut saya tentang Bang Ipul ini kasus kemarin memang banyak yang simpati banget sama Bang Ipul. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan settingan, lalu saya menjawab, yang ngomong settingan itu kan harus menunjukkan batang hidungnya. Sehingga kita bisa membuktikan secara terbalik. Kamu ngomong settingan, sekarang kamu saya tuntut, buktikan itu bahwa itu settingan. Nah, Bisa masuk yang ngomong seperti itu. Gitu. intinya kita ikhlas. Kita nggak nuntut ya Gus ya. Justru dengan begitu kita tambah saudara. Betul, tambah saudara, persahabatan dengan kepolisian. Ya, mudah-mudahan aja jadi duta anti narkoba. Amin. Ya. Siap. Selain yang tadi itu ada selebriti yang nyinggung kayak gitu ya, nyindir lah ibarat. Tapi ada juga ternyata banyak artis, bahkan selebgram itu di medsosnya memposting itu dan memberikan empatinya gitu loh. Ke King Saipul Jamil ini gitu loh. Sampai mengetek ke propam segala gitu ya. Maksudnya ya ini maksudnya Untuk perhatian ya. Untuk perhatian yang bagus gitu loh. Terima kasih banyak saya justru ya. Terima kasih buat teman-teman artis, seluruh masyarakat yang peduli sama saya. Terima kasih banyak. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian sehat, banyak rezekinya, panjang umur, berkah selalu. Yang jelas kejadian kemarin itu memang benar-benar di luar dugaan kami semua. Seperti saya bilang ini benar-benar murni dari Allah. Nah, dengan adanya seperti ini memang terlihat memang sedikit menyakitkan gitu. Tapi saya ambil hikmahnya. Tapi nyangka nggak sih bakal akan ada hal yang kayak begini? Enggak. Padahal kan udah dijatohin, ditimpanin tangga, diinjek-injek, dihina-dina gitu loh. Terus ada lagi kayak begini gitu. Nyangka nggak sih? Iya, saya nggak nyangka. Makanya apa ya, air mata nih kayaknya udah habis Beta. Untung saya punya orang-orang hebat yang bikin saya kuat ya Mbak Ita ya. Perhatiannya luar biasa Gus Ngopi. Langsung nyamperin saya. Polsek, meskipun nggak apa-apa. Ya sekali lagi ya bahwa ya saya harus membuktikan gitu loh kepada polisi bahwa saya tuh bersih, saya nggak takut gitu. Ya, alhamdulillah ini hasilnya, saya sudah kembali lagi ke masyarakat. Saya ucapkan terima kasih pokoknya sekali lagi dan juga saya mungkin saya meminta maaf sama kalian-kalian yang mungkin saya juga sengaja atau tidak sengaja pernah menyakiti kalian yang ada di
rumah yang pernah nonton saya hanya manusia biasa yang punya salah. Gitu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya karena ya saya meyakini bahwa saya nggak tahu ya mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung ya. Pokoknya dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf dan terima kasih atas supportnya untuk kejadian ini yang sudah membuat saya semakin bangkit. Jadi nangis deh Nggak apa-apa. Itu sama beberapa hari di dalam kantor polisi, apa aja sih yang dilakukan? Saya ibadah lah, biasalah. Nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena handphone juga diambil. Pokoknya kita benar-benar steril. Mau lihat kebenarannya seperti apa sih? Itu kan polisi kan kalau kita mau mau di BAP itu kan nggak boleh ada intervensi dari mana-mana. Pengacara pun boleh masuk setelah saya kelar bikin berita acara. Gitu ya. Jadi ya 3 hari itu ya saya ibadah, tahajud. Udah itu aja yang bisa saya lakukan. Hanya Allah yang bikin saya kuat dan orang-orang baik yang bikin saya kuat. Planningnya King Saipul Jamil apa setelah kejadian kayak begini nih? Planningnya apa? Ya pertama lagi ya seperti biasa lah ya tetap melanjutkan karir perjalanan. Kalau dapat masalah gini jadi ingat almarhumah ibu ya? Iya. Ibu saya tuh orang hebat. Ya maksudnya ya pada saat diuji ya dia tidak apa ya, tidak mengeluh, jalanin gitu, jalanin. Memang sebenarnya kita bersandar sama manusia itu gak boleh ya, harus ke Tuhan. Nanti dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri akan menunjuk. Inilah orang-orang baik gitu kan, ini orang-orang gak baik gitu kan, ini orang-orang yang perlu dijauhi seperti itu. Ya mudah-mudahan ini awal sebuah keberuntungan buat saya, buat kita semua. Setelah yang susah-susah ini, yang sedih-sedih ini, akan ada yang manis-manis, akan ada kebahagiaan jalan ke depannya. Amin. Dari kejadian ini buat King Saipul Jamil. Yeah. Di dekat dengan seseorang yang menggiring ke kantor polisi yang akhirnya memang dia yang salah ya. Kemudian di balik itu ada, kita bisa bilang Dewi Fortuna juga ternyata masih berpihak ke King Saipul Jamil ya, Gus. Gitu. Kesimpulannya adalah ya kita harus selalu dekat sama Allah pertama, dan kedua ya ujian apapun dijalani, jangan diratapi ya. Terus kalau bisa kita terima dengan ikhlas, jangan balas dendam ya. Terus juga harus lebih banyak dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu aja sih. Akan lebih selektifkah memilih asisten? Memilih asisten, memilih pasangan hidup, memilih orang-orang yang di sekeliling kita gitu ya kan. Tanya kami dulu. Wajib. Oh iya, mau mesti nanya dulu ya. Harus Seleksinya harus tanya dulu gitu ya. Pokoknya ini pasti ada hikmahnya ya. Iya. Ada hikmahnya. Ya saya bersyukurlah berarti Allah masih sayang sama saya. Mungkin Allah pengen masih ngelihat lagi nih kekuatannya saya ini kayak gimana sih gitu. Tapi saya ya udahlah, sekarang hanya bisa pasrah. Mudah-mudahan ke depannya akan ada ujian-ujian nikmat. Kalau ini kan ujian-ujiannya kan yang serem-serem ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memilih kan, kalau udah kemauannya Allah kan. Ya mudah-mudahan nanti kalau Allah suatu saat kasih ujian saya lagi, mudah-mudahan saya selalu kuat. Amin. Oke, terima kasih King Saipul Jamil, Bang Raja sebagai lawyernya KSJ, Gus Rofi selaku sahabat. Kakak saya, guru Ya, saya, sahabat sahabat King pokoknya Saipul komplit Jamil. dah. Telah datang di studio eksklusif. Okay, thank you. Sekarang boleh deh. Oke, terima kasih. Ya ampun. Keren.